Pertama, beda namanya, itu sudah pasti. Yang pertama Muhammadiyah, dimulai dari M ujungnya H. Kedua Salafi, dimulai dari S ujungnya I, kan? Itu satu. Yang kedua, beda sifatnya. Kalau Muhammadiyah itu ormas. Ormas itu disebut dengan jama'iyah. Ormas itu sarana untuk memudahkan umat Islam dalam beraktivitas sesuai dengan kemudahan yang dia pilih. Misal, ada banyak ormas di Indonesia. Muhammadiyah lebih memfasilitasi pada kultural, dakwah kultural dan pendidikan. Misal, dari pendidikan ada membangun, misalnya dari mulai sekolah-sekolah sampai universitas tingkat paling tinggi. Ada UMJ, UMY, ya. Kemudian di dekat-dekat sini ada juga ya, ada UHAMKA dan sebagainya, dibangun supaya dengan pendidikan itu masuk nilai-nilai keislaman. Jadi sarana sifatnya. Dakwah kultural dengan budaya, dengan pendekatan kemasyarakatan, ya, bangun rumah sakit, ya, macam-macam dan sebagainya. Arahnya ke situ. Juga punya fokus saat mulai didirikan Kiai Ahmad Dahlan, terinspirasi oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, dengan nasihat gurunya juga yang menjadi guru yang sama pada Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ingat ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sesungguhnya saat mulai berangkat ke Mekahnya pun sebelum berangkat tuh punya guru yang sama, karena dua-duanya bersaudara. Belajarnya pertama di Semarang lewat Kiai Haji Saleh Darat, kemudian dia lihat, oh ini bagus nih, ya cepat paham, diberikan kitab, sudah pergi saja ke Mekah, berangkatnya sama-sama, dan di Mekah gurunya sama, namanya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau atau dari Sambas. Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, ada yang menyebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, pendirinya, mohon maaf, dua-duanya ini Ahmad Dahlan asalnya bukan Ahmad Dahlan namanya, asalnya Muhammad Darwish. Cuma nanti sepulang dari Makkah dirubah namanya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Ya, Hashim Asy'ari tetap dengan nama yang sama. Pulanglah beliau setelah belajar, pulang ke Nusantara, sekarang dikenal dengan Indonesia, melihat ada hal-hal yang tidak tepat, ya. Ada yang berlebihan meminta kepada kuburan, minta sesajen, minta macam-macam dan sebagainya. Dan secara akidah sudah keliru. Ya, orang menyembah Allah katanya Islam, tapi yang dibawa-bawa sapi. Ya, mohon maaf gitu ya, yang punyanya aja Pak Slamet, misal gitu kan menyembahnya kepada Allah. Ini kiainya diberi nama Kiai Slamet, tapi sapi bentuknya, ya. Nah, atau kerbau, ada kerbau Kiai Slamet kan, yang disebut demikian. Nah, itu sudah salah arah gitu. Ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah benda, macam-macam, maka diluruskan. Maka untuk mempermudah itu kalau sendirian kan tidak mudah. Maka didirikanlah satu organisasi disebut dengan jam'iyah, ormas, ya, organisasi masyarakat, bahasa Arabnya jam'iyah, untuk memudahkan dakwah itu supaya sampai dengan baik. Misi pertamanya memperbaiki akidah supaya benar, lurus, baik. Itu sepakat, saudaranya pun paham. Kiai Haji Hasan Asy'ari itu mengerti betul, ya. Kemudian yang kedua tadi kultural dengan pendidikan supaya lebih pintar, lebih bagus, lebih maju cara pemikirannya. Maka itu arahnya, ya. Sisi yang lain melengkapi, misal NU didirikan itu 14 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah 18 November 1912, NU 31 Januari 1926. Untuk membackup di Turaf, di Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ketika pulang, beliau tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah dengan itu, tidak ada masalah. Buktinya selama 14 tahun tidak pernah mendirikan organisasi. Karena paham beliau, sudah ada diwakili oleh saudaranya, Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan. Jadi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ya, tahun 1925 wafat Kiai Ahmad Dahlan. Setahun setelah itu baru didirikan NU, Nahdlatul Ulama. Untuk memperkuat torasnya. Toras itu kitab-kitab klasiknya. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari senang menulis. Makanya beliau membuat namanya langsung Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan namanya Muhammadiyah supaya dari akidahnya Muhammad kembali kepada apa yang Rasulullah bawa. Muhammad, dia itu nisbah pengikut. Di pengikutnya Nabi Muhammad itu akidahnya mesti sama, tapi berpikiran lebih maju, mesti pintar, mesti berkembang dan sebagainya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalau semua fokus di situ, siapa yang mengembangkan kitab-kitab Turaf, pemikiran klasik itu? Maka dibuatlah oleh beliau namanya Nahdlatul Ulama supaya ulamanya pun bisa bangkit, ya. Kalau semuanya ada ulama, ada rumah sakit, ada pendidikan, yang dakwah siapa? Maka terfikirkan nanti kemudian hari didirikanlah Dewan Dakwah, ya. Itu yang fokus kepada dakwah, bikin masjid, kirim dai dan sebagainya. Masya Allah. Pikirkan lagi kalau itu semuanya nanti muncul, bagaimana hubungan dengan saudara-saudara kita di luar yang memperkuat kepada akidah yang baik, hubungan silaturahim, didirikan Al-Irsyad, macam-macam, ya. Semuanya nanti kalau beda-beda harus ada yang menyatukan, maka didirikan Persis lewat Ahasan itu, Persatuan Islam, macam-macam. Itu cuma wasilah saja untuk bisa memudahkan aktivitas kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kalau Salafi itu bukan ormas, bukan madhab, tapi dari kata salaf. Salaf itu manhaj artinya.
manhaj. Ya. Jadi salaf itu artinya sesuatu yang lampau, yang lalu. Kenapa disebut dengan salaf? Karena saat kita berusaha untuk beribadah, menunaikan pendekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, cara kita ibadah itu mesti seperti siapa caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hidup di zaman kita atau hidup di zaman dulu? Dulu itu bahasa Arabnya salaf. Salaf. Ya. Jadi mengikuti yang dulu bahasa Arabnya salaf. Kalau disebutkan mengikuti itu ditambah ujungnya dalam bahasa Arab dengan ya nisbah. Ya nisbah itu gampangnya tambah i saja depannya. Ujungnya tambah i. Misal salaf dulu, ikut yang dulu disebut dengan salafi. Ya. Ini asalnya salafi itu bukan mazhab, bukan kelompok, bukan ormas, tapi manhaj. Ya, satu cara, satu arah supaya kita dalam beribadah mengikuti tuntunan yang dulu Rasulullah SAW yang disampaikan pada para sahabat, sampaikan pada para tabi'in. Itu masa lalu dulu. Kita ikuti jalannya. Ikuti jalannya. Nah, saat kita mengikuti jalan itu, maka cara kita disebut dengan salafi. Jadi sebetulnya semua orang Islam itu nggak ada yang nggak salafi, semuanya salafi. Semuanya salafi. Tidak mungkin. Ya kalau ada orang mengaku misalnya saya bukan salafi, berarti sholatnya beda itu. Pasti salafi, nggak mungkin, pasti salafi. Karena salafi itu artinya ikut yang dulu, ikut Nabi. Ya, manhajnya. Di salafi itu bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan misalnya eksklusif ini salafi yang lain bukan, tidak. Salafi itu manhaj. Nah, nanti satu saat saya akan tunjukkan. Ibu kalau mau saya bisa berikan slide-nya. Ya, jadi dari zaman Rasulullah mengajarkan pada para sahabat, sahabat mengajarkan pada para tabi'in. Ya. Nah, sifat pengajaran Nabi itu ada dua. Yang pertama, ada yang satu dalilnya, satu contohnya. Maka ini artinya nggak boleh beda. Ya, misal, antum takbir misalnya kan, Allahu Akbar begini. Dalilnya satu. Ya, diangkat kalau mau sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 735, antum angkat begini, simpan di dada begini. Begitu diangkat, disimpan. Ya. Ada lagi yang menggunakan misalnya di telinga sejajar. An-Nasai nomor hadis 1101. Tapi dua-duanya sama, mengangkatnya begini, simpan di dada, nggak beda. Kenapa Nabi mencontohkan dengan satu contoh saja? Karena semua manusia bisa melakukannya. Muslim, yang normal, yang wajar. Karena itu ketika Nabi mencontohkan cuma dengan satu contoh, artinya kita nggak boleh beda. Harus sama. Jadi jangan aneh sendiri. Ya, kayaknya nggak enak kalau kiri dulu, bagaimana kalau kanan dulu? Begitu diangkat, putar sedikit kanan misalnya kan? Begini. Nah, itu nggak usah. Jadi nggak usah terlalu kreatif, kalau sudah jelas lakukan. Jelas sampai sini? Baik. Misal, Nabi nggak ada contoh, langsung dalil. Setelah sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Selesai kan? Udah. Ya, jadi ketika Nabi katakan, sudah selesai subuh, langsung selesai. Bikin. Nggak ada sholat sunnah. Nah, antum nggak usah bikin lagi. Jangan terlalu soleh. Begitu setelah subuh, sholat lagi misalnya. Itu nggak usah. Sudah selesai. Tapi sifat yang kedua, ada dalil, contohnya lebih daripada satu. Contoh. Saya paling gampang baca bismillah aja. Ada 4 cara. Satu disirkan. Kedua dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Ketiga tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca rakaat yang pertama dalam salat maksudnya. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Di rakaat pertama subuh misal Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua nggak dibaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. 4 cara. Ini artinya kemudahan bagi kita untuk memilihnya. Silakan. Mana yang paling nyaman kita lakukan. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih jahar. Imam Abu Hanifah memilih nggak dibaca sama sekali. Ya. Imam Malik juga pilih nggak baca. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi antara yang nggak baca dengan yang baca dengan jahar. Dibacakan sir oleh beliau. Dalilnya ada semua, itu kemudahan. Nah, saat antum memilih salah satu dari yang 4 tadi, itu disebut pilihannya disebut dengan madhab. Madhab. Singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang kita ambil itu untuk mempermudah kita. Yang 4 disebut dengan manhaj, salafi, nyambung kepada Nabi. Memilih satu di antara yang 4 disebut dengan madhab. Terus, maka dari sini nanti dikenal istilah madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ada semua. Ya, runtutannya ada. Ya. Karena itu, semua yang Imam Syafi'i itu salafi. Imam Abu Hanifah salafi. Semuanya salafi. Tapi ketika memilih salah satu untuk memudahkan, kan nggak mungkin dalam sholat dibaca 4-4-nya. Ya. Begitu baca pertama kali, Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Langsung Alhamdulillah. Bisa. Itu nggak mungkin, pilih salah satu. Pilih salah satu. Maka saat Anda memilih disebut dengan madhab. Yang jadi persoalan, ketika guru ini mulai mengajar,
boleh ngajar. Pindah ke satu tempat yang penduduknya belum tahu sama sekali bacaan. Saya ingin tanya, apakah diajarkan keseluruhan caranya atau pilih salah satu? Pasti pilih salah satu. Kalau diajarkan semua jadi bingung orang, karena belum tahu kan. Maka dipilih salah satu. Maka sampai hari ini di Timur Tengah itu dan sekitarnya itu punya mazhab pilih salah satu. Ya. Di Saudi misalnya, itu teluk semua lah. Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, itu disirkan bacaannya, bismillahnya. Mereka memilih dari Ahmad bin Hanbal. Ya. Masya Allah. Misal, kayak Mesir sana, ya. Kebanyakan dia Syafi'i, dijaharkan. Ya. Afrika Utara sebelah sana, Maliki, gak dibaca sama sekali. India, Pakistan, Hanafi. Ya. Masya Allah, dipilih. Jadi gak ada masalah, mereka gak ada Ramadannya 2 kali, pasti sekali. Ya. Idul Fitrinya sekali. Ya. Nah, yang saya tanyakan di Indonesia itu, ya, yang mana itu? Orang Indonesia, orang tua kita itu orang hebat, semua dipelajari. Ya, di orang tua kita dulu belajar, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah. Mekah dengan Madinah aja bisa beda itu diantaranya. Mekah tarawihnya 23, Madinah bisa 36. Kan? Baik, mari kita lihat. Ada yang kemudian ke India, ke Pakistan belajar, ada yang ke Mesir, ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, ulang lagi. Misal, orang Bandung datangnya misalnya ke Mesir, ya, orang Betawi pergi ke Madinah, Masya Allah. Orang Padang misalnya perginya ke India, ke Pakistan. Begitu pulang, maaf, nah, kalau di Mesir subuh kan kunut, Syafi'i, ya. Kemudian kalau yang di Saudi, nah, dia Hambali, dia nggak kunut kecuali nazilah. Ya. Kalau yang di Pakistan juga nggak kunut. Masya Allah. Begitu pulang yang jadi masalah, misal orang Bandung mainlah ke Jakarta, ketemu orang Betawi. Ya. Belum belajar yang di sini, dipelajari yang lain. Belum ketemu satu dengan yang lainnya. Dua-duanya salafi sebetulnya. Ya, cuma satu belum mempelajari yang lainnya. Maka apa yang jadi persoalan ketika sholat di belakang orang yang tidak kunut? Nah, kalian menyimpulkan, ini salah nih kayaknya. Di persoalan nih salah. Nah, itu masalahnya. Jadi khilafiyah yang muncul itu sering terjadi bukan karena persoalan hamdallah, bukan karena persoalan salafi atau bukan. Lebih karena kurang luasnya pengetahuan untuk didapati dan diketahui. Itu poinnya. Jadi jelas Bu ya, Muhammadiyah itu ormas disebut jam'iyah, salafi itu manhaj. Jadi semua orang Muhammadiyah itu pasti salafi, tapi tidak semua salafi Muhammadiyah. Jelas di sini? Baik. Ya, saya pernah di Mekah 2010 itu. Begitu nyambut rombongan yang pertama, Masya Allah, itu ke masjid, imamnya mimpin sholat Isya itu. Kalau tidak keliru dulu Syekh Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping langsung bilang, ini kayaknya NU imamnya, Muhammadiyah imamnya kan. Oh dia imamnya, di sebelahnya enggak dijaharkan ya. Begitu subuhnya enggak baca kunut juga gitu ya. Wah ini sudah, ini nih mutlak ini, Muhammadiyah ini imamnya. Jadi enggak ada hubungan itu dengan Muhammadiyah, itu enggak ada hubungannya. Zaman Nabi enggak ada, zaman tabi'in belum ada. Itu baru di kisaran awal abad ke-20. Jelas Bu ya, saya kira.